Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, di bulan yang penuh barokah ini, yaitu bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang untuk mencari ilmu. Bahwasannya anak-anakku, di bulan yang penuh barokah ini, hendaklah kita melakukan perbuatan amal soleh. Seperti apa, Bu? Seperti bertadarus, bersedekah, berzikir, bersolawat, dan perbuatan amal soleh lainnya. Nah, jadi gunakanlah waktu sebulan ini dengan sebaik-baik mungkin. Oke, baik anak-anakku, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Nah, oke, baik anak-anakku, Ibu minta kepada kalian untuk tengok kanan, tengok kiri. Siapa di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Siapa? Nanda, kenapa? Sakit, iya. Ida, kenapa? Lilin. Mudah-mudahan yang sakit segera diangkat penyakitnya, dan yang Lilin mudah-mudahan segera diselesaikan urusannya dan bisa berkumpul bersama kita kembali. Oke, baik anak-anakku, ada yang tahu tidak materi kita hari ini tentang apa? Ya, tentang menutup aurat. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui pengertian menutup aurat dan batasan aurat. Yang kedua, untuk mengetahui hukum atau dalil menutup aurat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui syarat-syarat berbusana muslim. Oke, baik anak-anakku, minggu lalu kita telah membahas tentang, ada yang masih ingat? Ya, jinayat. Tuh, minggu lalu kita telah membahas tentang jinayat, yang artinya pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, dasar hukum jinayat adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa seseorang karena perbuatan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sabab yang benar. Nah, jadi anak-anakku, bahwasannya pembunuhan itu diharamkan oleh Allah dan dilarang. Nah, jadi janganlah sekali-kali kita melakukan perbuatan pembunuhan. Oke? Ya. Ibu harap catatan minggu lalu dibaca kembali agar kalian memahami tentang materi jinayat. Ya. Oke, baik anak-anakku, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian menutup aurat. Di sini Ibu mempunyai gambar. Coba kalian amati. Maksud dari gambar ini apa? Ya, coba Hamilah. Maksud dari gambar ini apa, Nak? Iya, betul. Yang satu pakai kerudung, yang satu tidak. Coba Maulidia, maksud dari gambar ini apa? Tuh, yang satu menutup aurat, yang satu tidak. Tentu saja dari gambar ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu menutup aurat. Oke, baik anak-anakku. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian aurat. Nah, di sini aurat itu adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu sehingga seseorang terdorong untuk menutupinya. Nah, jadi segala sesuatu yang menimbulkan rasa malu itu disebut aurat. Nah, secara terminologi dalam hukum Islam, aurat itu adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam. Nah, jadi menurut secara terminologi, aurat itu seluruh anggota badan yang tidak boleh kelihatan. Nah, adapun batasan-batasan aurat
untuk laki-laki dan perempuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu untuk perempuan ya. Untuk perempuan batasan aurat itu seluruh anggota tubuh dari rambut hingga ujung kaki kecuali wajah, kedua telapak tangan dan kaki. Nah, dari mana? Ujung rambut sampai ujung kaki, yang kecuali muka, kedua telapak tangan dan kaki. Ya, betul. Batasan aurat laki-laki yaitu mulai dari pusar hingga kaki. Itu menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut Syafi'iyah itu kebalikannya, dari lutut hingga pusar. Nah, oke, baik anak-anakku, ulama sepakat bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib. Betul. Untuk siapa sih, Bu? Tentunya untuk laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dalam firman Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Al-ayat Shadaqallahul Azim, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan hijabnya ke seluruh badannya. Nah, oke, baik anak-anakku, bahwasannya ada beberapa alasan yang memperbolehkan aurat kita kelihatan. Apa sih, Bu, alasannya? Yang pertama itu untuk kebutuhan. Tentunya kebutuhan dalam hal medis. Misalnya Amila lagi sakit di antara anggota tubuhnya, misalnya kayak di bagian perut, itu kan tidak boleh. Itu merupakan aurat yang seharusnya kita tutup. Nah, tetapi menurut dokter itu harus dibuka. Tentu saja itu diperbolehkan. Nah, oke, baik anak-anakku, selanjutnya yaitu hukum menutup aurat dan serta sifat dan syarat-syarat berbusana muslim. Selanjutnya yaitu hukum berbusana muslim serta batasan, sifat dan syarat-syarat menutup aurat. Selanjutnya yaitu hukum berbusana muslim serta batasan, sifat dan syarat-syarat berbusana muslim. Oke. Pandangan ulama salaf tentang berbusana muslim atau pakaian adalah untuk menutup aurat. Ya, betul. Dan dianjurkan untuk berpakaian terbaik yang dimilikinya dan jangan berlebih-lebihan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul Azim, yang artinya, wahai anak cucu Adam, katakanlah atau pakaianlah pakaian yang terbaik ketika pergi ke masjid, dan minum serta makanlah oleh kalian, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya perbuatan berlebih-lebihan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku, ketika kita makan secukupnya, minum secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu merupakan perbuatan syaitan. Ya. Oke, baik anak-anakku,
Selanjutnya itu syarat-syarat berbusana muslim, yaitu yang pertama dapat menutupi seluruh anggota badannya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan bagi laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Nah, selanjutnya itu jangan dijadikan sebagai sarana untuk mencari popularitas, itu tidak boleh. Jadi ketika kita berbusana muslim, kita niatkan karena Allah. Nah, yang ketiga, janganlah kita berbusana muslim memakai parfum, tidak boleh, karena dengan memakai parfum itu merupakan jadi ketika kita memakai parfum tidak boleh ketika kita berbusana muslim. Jikalau emang kita memakainya, pakailah yang non alkohol. Iya, betul. Jadi pakailah secukupnya. Nah, selanjutnya itu hendaklah hijab yang kita pakai itu longgar dan tidak membentuk tubuh kita. Nah, yang terakhir itu hendaklah pakaian atau kerudung yang kita pakai itu tebal dan tidak tipis. Oke, baik anak-anakku, mungkin materi yang ibu sampaikan cukup sampai di sini. Sekarang ibu minta kepada kalian untuk membuat kelompok yang terdiri dari 3 orang. Nah, misalkan Hamila, Winda, Maulidia, dan seterusnya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ibu kasih waktu 2 menit untuk menentukan kelompok. Ya. Oke, baik. Jadi tugasnya kalian untuk mana ya? Di sini ibu mempunyai potongan-potongan ayat. Nah, mempunyai potongan-potongan ayat. Di sini potongan ayat masih berantakan. Coba kalian susun. Nah, ini Hamila. Ya, oke. Ya. Setelah kalian menyusun ayat serta artinya, kalian diskusikan sama teman-teman kalian hikmah dari menutup aurat itu apa. Nah, ibu rasa waktu 1 menit cukup ya? Ya. Diskusi mulai dari sekarang. Ya, cukup. Coba kelompok Hamilah untuk membacakan ayatnya. Ya, udah benar ya, ayatnya udah tersusun rapi, artinya udah tersusun rapi. Coba hikmahnya. Ya, agar terhindar dari fitnah, betul. Terus agar tidak panas. Ya, itu merupakan hikmahnya juga. Ya, coba kelompok Maulidia apa? Ya, betul. Kalau misalnya kita berhijab atau berbusana muslim itu merupakan salah satu kesehatan buat jasmani dan rohani. Ya, betul. Selanjutnya, ya, ketika kita berbusana muslim itu merupakan untuk menjadi emah, ya. Oke, baik anak-anakku. Mungkin cukup sampai di sini materi kita hari ini. Ibu harapkan kalian minggu besok membuat mind mapping tentang batasan aurat laki-laki dan batasan aurat perempuan, serta mencari referensi tentang hikmah menutup aurat. Oke, baik anak-anakku, kita tutup pembelajaran sore kali ini dengan membaca kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.